Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat ya. Well, ketemu lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, kali ini saya mau bagi-bagi pengalaman ya. Kita sharing pengalaman deh mengenai PPDB tahun 2021. Ya, karena memang PPDB 2021 ini baru saja saya lewati, jadi masih fresh dalam ingatan. Nah, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan, kepada kalian dan juga pengalaman saya bisa lolos di PPDB 2021 ini. Note ya, PPDB ini adalah PPDB dari SD menuju ke SMP ya. Nah, bagaimana pengalamannya? Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Oke? Are you ready? Let's go. Nah, pengalaman saya kali ini merupakan pengalaman untuk ikut PPDB, jalur SD menuju ke SMP ke sekolah negeri. Jadi ini adalah pengalaman saya memasukkan anak saya ke sekolah negeri ya. Nah, kita akan lanjutkan nih. Yang pertama yang perlu, kita lakukan sebelum akhirnya bisa lolos di PPDB adalah tujuannya. Apa sih tujuan kita ikut PPDB? Ya kalau memang ternyata, para parent semua, ya orang tua semua sudah yakin untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta, maka ikuti jalur PPDB swasta yang sudah ditentukan oleh tiap-tiap sekolah. Nah, yang saya share hari ini adalah PPDB untuk jalur sekolah negeri, oke. Nah, kemudian tujuan saya sharing ini adalah untuk persiapan kita menuju ke PPDB itu lebih awal, lebih dini, lebih matang, dan lebih siap tentunya. Dan juga tujuan berikutnya adalah untuk, panduan ya sebagai guiding nih buat para orang tua dan juga anak tentunya untuk tahu step by step-nya atau langkah-langkah yang harus dipersiapkan sampai nanti bisa lolos ke PPDB untuk masuk ke sekolah negeri. Nah, tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan, ada yang pertama adalah riset, ya, yang kedua adalah persiapan, yang ketiga eksekusi, dan yang terakhir adalah monitor. Kita coba untuk cek satu persatu ya. Nah, kita mulai dari riset, yaitu pelajari lagi dengan teliti. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah peraturan pemerintah. Nah, ini sudah cukup jelas. Jadi panduan dari pemerintah itu sangat detail ya, guys. Jadi kalian bisa pelajari dari peraturan pemerintah tersebut untuk bisa lolos ke PPDB berikutnya. Nah, kenapa saya bilang harus perhatikan banget peraturan pemerintah? Karena peraturan tiap tahun bisa jadi berbeda. Ya, seperti contohnya pengalaman saya di PPDB tahun 2019 itu ada perbedaan di PPDB 2021 ya. Jadi cek kembali peraturan dengan teliti. Kemudian dipelajari juga, jalur penerimaan ya. Jadi untuk PPDB, negeri itu punya jalur penerimaan yang beragam ya, mulai dari jalur penerimaan anak tidak mampu, jalur penerimaan dari, prestasi akademik, prestasi non akademik, kemudian dari, zonasi, perpindahan orang tua dan juga anak PTK dan masih ada lagi ya. Itu harus dipelajari jalur penerimaannya. Siapa tahu kita punya peluang di beberapa, jalur penerimaan. Nah, kemudian adalah yang perlu dipelajari berikutnya adalah timeline. Karena apa? Karena setiap jalur penerimaan punya jadwalnya masing-masing. Ingat, mereka punya jadwalnya masing-masing. Jadi tiap jalur mereka punya schedule sendiri-sendiri. Itu harus jadi note ya. Jangan sampai kalian terlewat dan akhirnya rugi sendiri. Nah, berikutnya adalah profil sekolah tujuan. Kenapa saya bilang ini juga penting? Karena apa? Karena jangan sampai ada penyesalan nanti di akhir. Kalau sudah, yakin menuju ke satu sekolah yang dituju, maka kita sudah benar-benar siap untuk menerima
kondisi apapun yang ada di sekolah tersebut. Jadi sebelum memutuskan, ada baiknya kita cek dulu profil sekolah tujuan. Nah, yang berikutnya adalah benchmark atau hal-hal yang perlu dan sangat penting nih. Yang pertama ada cek lagi nih nilai rapot anak ya. Pastikan nilai rapotnya dengan rata-rata yang sesuai untuk masuk ke jalur penerimaan murid baru, contohnya seperti jalur prestasi akademik. Kemudian usia anak. Nah, usia anak ternyata untuk PPDB tahun ini eee sangat diperhatikan ya, sangat diperhatikan. Jadi pastikan usia anak kalian sudah pas pada saat nanti, peraturan penerimaan murid baru yang akan diselenggarakan, ya. Jadi usia anak, maksimal dan usia anak minimal itu sangat diperhatikan. Kemudian jarak ya, jarak rumah dengan lokasi sekolah. Nah, bisa jadi peraturan yang sekarang sangat berbeda nantinya ke peraturan PPDB yang selanjutnya atau tahun depan. Karena seperti pengalaman saya juga di PPDB tahun 2019, jarak yang digunakan adalah jarak, apa namanya, administratif. Jadi apabila rumah kita satu kelurahan dengan sekolah itu akan mendapatkan skor nilai tertinggi. Nah, tapi untuk tahun 2021 ini yang digunakan adalah, zonasi jarak radius garis lurus, ya. Kemudian level piagam. Nah, ini digunakan untuk anak-anak yang punya prestasi di non akademik, ya. Perhatikan sekali lagi piagam yang didapat. Apabila piagam yang didapat itu levelnya tinggi, maka skornya juga tinggi. Level seperti apa contohnya? Levelnya internasional, level nasional, level tingkat provinsi, kota, ataupun kecamatan. Nah, tiap level ini memiliki skor yang berbeda-beda. Jadi, cek kembali piagam yang didapatkan oleh anak kita ya. Cek and recheck lagi ya, apa saja yang memang benar-benar penting nih buat diperhatikan. Pertama, cek lokasi rumah dengan sekolah. Nah, pastikan bahwa jarak rumah dengan sekolah itu pada radius yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena kalau memaksakan diri dengan jarak rumah yang terlalu jauh sehingga tidak bisa masuk ke PPDB, maka kita sendiri yang akan rugi. Kemudian cek usia anak. Ingat ya, peraturan itu dibaca dengan, teliti bahwa untuk tahun ini ada penilaian usia anak, ya. Itu sangat krusial, karena ada di beberapa jalur yang mengkombinasi antara jarak rumah dengan usia. Kemudian cek nilai rapot, ya. Pastikan bahwa kalau memang ingin masuk dengan menggunakan jalur prestasi akademik, kita sudah punya, nilai rapot rata-rata dari 5 semester, yaitu dimulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, biasanya ini bisa diminta ke sekolah untuk dibuatkan. Kemudian, cek kelengkapan administrasi, ya. Nah, ini harus sudah dipersiapkan dari awal, yaitu yang pertama ada kartu keluarga, kemudian ada SKL, surat keterangan lulus, kemudian SKN, surat keterangan nilai, dan lain sebagainya. Kenapa ini harus, dicek and recheck kembali? Karena ada beberapa pengalaman dari teman di luar sana yang pada saat dia akan, mengikuti PPDB, masih ada kesalahan di kartu keluarga, atau kartu keluarga belum lengkap, belum siap, dan sebagainya. Jadi persiapkan lebih dini, ya. Kemudian cek piagam prestasi. Jangan sampai begitu kita mau mendaftar, kita baru cari-cari lagi nih, piagamnya ada di mana, atau piagamnya levelnya seperti apa. Dari awal dipersiapkan ya. Selanjutnya kita buat skenario ya. Buat simulasi skenario pilihan 1 dan pilihan 2. Maksudnya apa? Jadi kita bikin skenario nih, kira-kira di satu sekolah pilihan pertama ya, sekolah apa, sekolah mana yang akan dituju, dan kita akan masuk ke sana dengan menggunakan jalur apa.
Kemudian pilihan kedua, sekolah mana dan dengan jalur apa juga ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membuat kita, cepat mengeksekusi apabila salah satu di antaranya kita tidak diterima. Contoh, di pilihan pertama ternyata gagal, maka kita akan cepat untuk melanjutkan, perjuangan kita ke skenario kedua atau ke pilihan kedua. Kemudian adalah matching potensi anak dengan jalur penerimaan di sekolah pilihan. Nah, ini harus dicocokkan nih, harus dipasin antara, potensi anak kita dengan penerimaan, di jalur, sekolah tujuan. Contohnya, apakah kita mau pakai jalur prestasi, mau pakainya jalur piagam, mau pakai jalurnya perpindahan orang tua, jalur anak guru, jalur zonasi atau jalur lainnya. Nah, itu harus dipertimbangkan dan dicocokkan, dipertimbangkan dan dicocokkan. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan timeline. Seperti yang sudah saya ingatkan sebelum-sebelumnya bahwa tiap jalur penerimaan itu punya jadwalnya masing-masing. Perhatikan jadwal ya. Nah, kalau tadi itu tahapan riset, sekarang kita akan masuk ke tahapan persiapan yang tidak kalah teknisnya ya. Kalau saya bilang sih ini lebih teknis ya. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, dokumen ya, dokumen ready, baik itu fisik maupun digital. Nah, kalau fisik ya berkas-berkas ya, sedangkan kalau digital bentuknya sudah scanan. Nah, di zaman yang sekarang ini ya, dengan kondisi COVID-19 dan dengan sistem belajar yang masih online, penerimaan PPDB pun menginginkan sistemnya adalah sistem secara online. Nah, oleh karena itu, maka dokumen-dokumen yang akan di-upload atau yang akan digunakan semuanya sudah berbentuk digital. Jadi dari sekarang sudah dipersiapkan, scan semua, kebutuhan dokumen yang akan digunakan, mulai dari kartu keluarga, akta, dan sebagainya, akta kelahiran ya. Kemudian pantau sumber info resmi dan utama. Jangan dengar katanya-katanya aja ya, pastikan benar-benar lihat jadwalnya di web PPDB yang resmi. Kemudian peraturan resmi terbit, buat reminder action. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Begitu peraturan sudah keluar, ingat, buat yang namanya reminder. Kapan waktu pendaftaran, kapan waktunya upload, kapan waktunya daftar ulang, kapan waktunya, penutupan dan sebagainya. Kita harus punya reminder untuk itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan kembali dokumen-dokumen sekolah. Nah, ini dokumen-dokumen yang memang diberikan oleh sekolah sebelumnya, seperti SKL, surat keterangan lulus, ataupun SKN, surat keterangan nilai. Nah, ini pastikan kalian sudah siapkan, sudah miliki, dan sudah ada di tangan sebelum mendaftar ke PPDB. Kemudian yang berikutnya adalah simpan dan bookmark link PPDB di browser ya, tuh salah tulisannya deh. Di browser, kemudian di desktop atau di handphone. Ya, kalau perlu catat deh, dibuat note ya. Tujuannya buat apa sih? Ya tujuannya adalah untuk membuat kita siap. Karena kan yang seperti ini bakal dibuka setiap saat, bakal dipantau setiap saat ya. Jadi supaya lebih memudahkan, ada baiknya kita simpan itu link PPDB-nya. Oke? Persiapan selanjutnya, ya, ada download dokumen-dokumen dari situs resmi. Ingat ya, dari situs resmi. Salah satu contohnya adalah surat tanggung jawab mutlak atau yang disingkat dengan STM. Nah, dan masih ada lagi yang lainnya, coba dicek di situs resminya ya. Nah, untuk STM atau surat tanggung jawab mutlak ini, itu kalian print ya, kemudian setelah itu ditandatangani, setelah ditandatangani maka di-scan ulang ya, di-scan ulang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti pada saat, kita mendaftar, maka STM ini akan di-upload berbarengan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, ya. Kemudian masukkan semua berkas atau dokumen baik itu fisik dan juga digitalnya dalam satu map
ya, atau bisa dalam folder file kalau dia bentuknya adalah digital. Kemudian selalu standby dan update info termasuk perubahan-perubahan regulasi. Karena jangan sampai kitanya jadinya kudet kurang update ya. Kemudian persiapan selanjutnya adalah pastikan dokumen digital ya, atau yang sudah berbentuk scan memiliki resolusi tinggi tapi ukuran filenya yang kecil ya, supaya mudah terbaca atau tidak blur lah ya, dan cepat dalam waktu menguploadnya. Nah, ini juga penting karena terkadang dengan file yang besar dengan resolusi yang tinggi itu makan waktu pada saat kita upload. Kemudian berikutnya adalah catat semua data, ya, yaitu mulai dari NISN, nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK, ataupun data-data lainnya itu dicatat. Supaya apa? Supaya pada saat kita mau mendaftar dan menguploadnya, udah nggak cari-cari lagi tuh, NIK-nya di mana, kemudian NISN-nya di mana. Nah, itu kan butuh memakan waktu ya. Jadi itu akan membuat panik akhirnya fail. Yang berikutnya, ada persiapan selanjutnya adalah catat tanggal-tanggal eksekusi. Nah, ini juga penting nih ya, jangan sampai terlewatkan. Buka tutup pendaftaran kita harus ingat tanggal pembukaan dan juga tanggal penutupan ya. Jam pembukaan dan juga jam penutupan. Kemudian pengumuman, tanggal pengumumannya. Kemudian daftar ulang, ini penting banget. Setelah kita dinyatakan lolos, ada nama anak kita di pengumuman, maka kita harus langsung daftar ulang. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan diterima secara resmi di sekolah tersebut, ya. Nah, itu pun juga harus dibuat reminder ya. Kemudian hanya ada satu situs web PPDB yang resmi. Jadi kalau seandainya ada kata orang sini situ sana sini, jangan gampang percaya. Pastikan bahwa yang diikutin adalah web resmi PPDB yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jam tutup pendaftaran jangan terlewatkan. Masuk ke waktu eksekusi. Nih penting banget untuk diperhatikan. Yang pertama, jam buka pendaftaran. Nah, biasanya jam buka pendaftaran itu dimulai dari jam 00.00 waktu setempat ya. Tengah malam ya mulai dibukanya. Dan untuk jam tutup ya lihat peraturannya. Karena kan beda-beda ya. Waktu yang disediakan untuk penutupan dokumen. Kemudian cek terus secara berkala di situs resmi PPDB. Cek terus ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau perlu pagi, siang, sore, malam, cek terus. Toh juga cuma beberapa hari doang kok, nggak sepanjang bulan ya. Kemudian adaptasi menu-menu website resmi dari PPDB. Nah, ini juga harus familiar kita ya. Apa saja menu-menu yang terdapat di situs PPDB. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk apa? Ini seperti apa dan seterusnya. Kemudian fokus, 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 dan fokus. Nah, kenapa kita harus fokus? Karena ini tadi, upload data. Pastikan seluruh isian di halaman pendaftaran sesuai dengan dokumen yang diminta. Jangan sampai tertukar, jangan kurang, dan jangan kelebihan satu angka atau satu digit pun. Karena itu fatal. Makanya harus fokus, 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 dan fokus ya. Pastikan isiannya semua sesuai dengan apa yang ada. Kemudian cek and recheck kembali sebelum submit ataupun eksekusi. Jadi sebelum kita pencet tombol submit, pastikan bahwa data yang sudah kita isi benar. Ini juga sangat penting nih, isian data pendaftaran tidak bisa diedit setelah disubmit atau dieksekusi. That's why fokus, fokus, dan fokus ya, dan recheck kembali. Kenapa? Karena sudah dieksekusi atau sudah submit maka tidak bisa berubah lagi. Kemudian save and print bukti pendaftaran. Sebagai pegangan kita yang menyatakan bahwa kita memang sudah mendaftar, maka di-print dan di-save buktinya. Karena di sana akan ada nomor pendaftaran. Catat nomor pendaftarannya ya. Kemudian cek status pendaftaran. Nah, ini juga penting. Pada saat kita mendaftar, lihat statusnya. Apakah sedang dalam
proses verifikasi atau sudah diverifikasi. Karena ini juga sangat penting. Kalau dalam proses verifikasi itu artinya belum safe, belum aman. Tapi kalau sudah diverifikasi maka sudah aman dan sudah bisa dipastikan. Tahap berikutnya adalah tahap untuk memantau. Nah, kalau sudah sampai di sini biasanya kita udah bisa sedikit bernapas lega ya, karena tugas kita sudah semakin ringan. Selanjutnya kita hanya tinggal pantau saja nih hasil seleksi sesuai dengan jalur dan sekolah yang kita tuju atau tidak ya. Jadi tinggal kita lihat lagi nih. Kemudian posisi anak kita di hasil seleksi. Ya, tiap saat bisa saja berubah ya. Jadi tetap dimonitor, tetap dilihat selama proses verifikasi. Kemudian nih, kalau seandainya ada case ingin ganti jalur. Seperti tadi, kita udah mempersiapkan skenario 1 dan skenario 2. Ternyata kita ingin ganti nih, pindah ke skenario kedua ya dengan jalur yang berbeda. Nah, ini juga dimungkinkan, tapi ingat sekali lagi, perhatikan jadwalnya dan perhatikan juga peraturannya. Kemudian, apabila sudah diterima, oke, congratulations, selamat ya. Tapi kalau ternyata nama anak kita tidak masuk dalam list, ya kita kembalikan lagi, kita cari alternatif berikutnya. Kita masuk ke plan berikutnya ya, cari sekolah dengan alternatif yang lain. Nah, untuk yang sudah diterima ya, persiapkan untuk lapor diri atau yang sering disebut juga dengan daftar ulang. Ini pun harus diingat dengan baik dan harus diperhatikan karena waktu yang diberikan hanya 1 hari. Kemudian bagaimana kalau ternyata kita tidak melakukan lapor diri atau daftar ulang? Resikonya kita dianggap mengundurkan diri. Nah, yang tidak kalah penting juga yang perlu diperhatikan yaitu mengenai kuota ya, karena tiap sekolah mempunyai kuotanya sendiri-sendiri. Tiap jalur juga punya kuotanya masing-masing. Nah, itu semua tertuang kok dalam peraturan pemerintah. Jadi dibaca kembali peraturannya dengan teliti. Dan juga di situs webnya PPDB jelas kelihatan kok berapa jumlah batas siswa di setiap jalurnya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Nah, itu tadi pengalaman saya ikut serta dalam PPDB masuk negeri untuk sekolah SD menuju ke SMP. Wah, yang pertama itu adalah di tahun 2019 dan yang kedua sekarang adalah di tahun 2021. Ya, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa membantu para orang tua semua untuk mempersiapkan diri di PPDB tahun depan. Ya karena PPDB-nya masih lama, jadi di-save dulu dong ya dengan cara subscribe dan juga like, share konten ini ya, sebarkan kebaikannya supaya semua bisa menikmati kebaikan yang kita bagikan. Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.